YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di sore hari ini, tentunya kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhenti dan terus berlanjut kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta kemampuan kita bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beberapa saat lagi insyaallah taala kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun tentunya jangan pernah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dan diperjumpakan lagi dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu saat-saat waktu yang masih Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita, apakah masih bisa sampai di bulan Ramadan atau tidak. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun enggak akan bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Tentu persiapan-persiapan fisik juga perlu dipersiapkan, semangat kita juga perlu dipersiapkan, tetapi semua itu tidak bisa kita raih kecuali dengan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Kejar segala sesuatu yang bermanfaat buat kita. Baik itu terkait manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizan, dan jangan engkau merasa lemah dan tidak mampu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kendati pun kita sudah bersungguh-sungguh sekalipun, tetap selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah bisa meraih kebaikan, kita juga tidak bisa menghindar dan menjauh dari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari
kalimat zikir yang kita baca la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada kita bisa berpindah, kita bergeser dari keburukan menuju kebaikan, tidak bisa kita mengerjakan hal yang manfaat kecuali semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk bagian daripada orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk yang dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Raghima anfu rajulin." Sungguh celaka. Di kata-kata raghima anfu rajulin itu maknanya orang itu terjerembab ke tanah wajahnya. Maknanya celaka. Siapa itu yang celaka? Man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu dzunubuhu. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan adalah bagian daripada penghapus dosa 1 tahun. Dalam rentang waktu 1 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah berikan kepada kita mukaffirat, penghapus-penghapus dosa. Penghapus dosa itu ada yang berbentuk yaumiyan, sehari. Ada yang berbentuk usbu'iyan, 1 pekan. Ada yang bentuknya sanawiyan, 1 tahun. Jadi kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab penghapus dosa. Ada yang per hari, per pekan, ada yang per tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara itu semuanya. Syaratnya idza ijtanabal kaba'ir, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa kecil akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang selain kesyirikan akan Allah ampuni selama dia meninggalkan syirik besar. Selama dia meninggalkan kufur yang besar, kufur akbar. Jadi perhatikan persyaratan-persyaratannya. Syarat ketentuan berlaku. Maka kalau kita sama-sama mendengar bahwa Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, iman bahwa ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, bagian daripada rukun Islam juga, diampuni dosanya terdahulu. Syaratnya dia meninggalkan dosa besar. Kalau dia meninggalkan dosa besar, dosa kecil diampuni. Kalau dia meninggalkan kesyirikan, dosa besar berpeluang diampuni. Maka amal saleh itu juga berfungsi sebagai mukaffirat, penghapus-penghapus dosa. Bahkan bukan hanya amalan yang fardu saja. Allah Rabbul Alamin pun jadikan amalan-amalan yang mustahab, yang disunnahkan, yang dianjurkan, itu jadi mukaffirat juga, penghapus dosa juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang salat di malam bulan Ramadan, ya diampuni dosa yang terdahulu. Karena iman, berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, diampuni dosa yang terdahulu. Amalan itu sunnah, tidak fardu. Maka jangan kemudian dianggap enteng salat tarawih, qiyam
Apalagi nanti kalau sudah mulai 10 terakhir, karena hadisnya lebih spesifik lagi. Hadisnya lebih spesifik lagi, bukan hadis yang umum. Man qama lailatal qadar. Siapa orang yang salat di malam qadar. Kalau tadi kan di malam Ramadan, umum masih. Tapi ini lebih spesifik lagi. Siapa orang yang salat di malam qadar. Imanan wahtisaban. Karena juga beriman dan berharap pahala dari Allah Rabbul Alamin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya terdahulu. Jadi perhatikan betapa banyak. Bahkan sebelum Ramadan juga sudah disediakan untuk kita amalan-amalan sunnah yang juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Misalnya seperti salat sunnah setelah berwudu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza", siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Lam yuhaddits fihi ma nafsahu. Dia tidak bicara dengan dirinya sendiri dalam salat 2 rakaat itu, salat sunnah wudu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa yang terdahulu. Nah, maka diampuni dosa itu memiliki dampak yang besar, Pak, bagi kita. Diampuninya dosa-dosa kita itu memiliki dampak yang besar. Di antara dampak besarnya diampuni dosa, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Rabbul Alamin untuk bisa mengerjakan ketaatan yang lain. Karena di antara penyebab kita terhalang dari bisa mengerjakan ketaatan karena dosa kita. Itulah mengapa kemudian kalau kita dapati nasihat para ulama, kalau mau Ramadan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin, agar supaya apa? Agar kita diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan. Karena pada musim-musim ketaatan seperti Ramadan ini kan bisa disebut musim ketaatan karena dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita dimudahkan. Di bulan Ramadan kita dimudahkan. Dimudahkan pertama dari sisi zahir, tampak zahir. Apa itu? Banyak orang pada puasa, temennya banyak. Kalau kita puasa sunnah kerasa berat karena temennya apa? Sedikit. Tapi kalau puasa Ramadan terasa ringan karena temannya banyak. Itu kan berarti telah dikondisikan secara zahir oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian selanjutnya itu faktor zahirnya. Faktor yang tidak nampak, syaitannya dilemahkan. Syaitannya dilemahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka hadis yang kita sering dengar, idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah, kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, falam yughlaq minha babun, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup, semuanya dibuka. Lalu kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, falam yuftah minha babun, enggak ada satupun pintu neraka yang dibuka, ditutup semuanya. Itu kan berarti kondisinya di sedemikian rupa Allah kondisikan. Wasufidati syayatin, syaitannya dibelenggu, betul-betul dikondisikan. Lalu kemudian kitanya pun dalam keadaan saum yang berarti syahwatnya dilemahkan. Lagi dilemahkan, dengan sedang berpuasa lagi dilemahkan. Syaitannya dibelenggu, lalu kemudian kondisinya dijadikan kondisi yang betul-betul boleh, kalau boleh dikatakan nuansa surgawi itu. Karena dibuka pintu surga, bau harumnya surga itu tercium, nuansanya nuansa surgawi. Maka kalau seandainya kita betul-betul bisa memahami ini semua, pasti kita akan sungguh-sungguh. Kita akan berusaha. Tapi kalau kemudian kita anggap ini biasa aja, Ramadan ini biasa aja, dan seterusnya, akhirnya kesungguhannya kurang. Maka perlu juga kita menguatkan azam, keinginan berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Misalnya, saya dahulu waktu Ramadan yang lalu misalnya seringkali salat tarawihnya bolong misalnya. Ini sungguh-sungguh, ini mesti harus jangan sampai bolong ini, keutamaan yang besar tadi. Atau misalnya kalau saum Ramadan wajib Anda tinggalkan tanpa uzur, dosa tentunya. Ya, berdosa. Bahkan sampai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, hukuman bagi orang yang dia meninggalkan saum Ramadan dengan sengaja
tanpa ada uzur syar'i, Allah Rabbul Alamin jadikan nanti dia itu kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu kemudian disobek mulutnya dan mengeluarkan darah. Itu ancaman yang berat itu. Bukan ancaman yang ringan. Karena ini fardu wajib. Kalau itu jelas. Tetapi kita bisa lihat juga bagaimana kondisi ini pun sudah mulai sedikit menurun. Mungkin saya yang merasakan, nggak tahu kalau antum sekalian. Kondisinya menurun. Menurun artinya bahwa semangatnya itu tetap harus terus diingatkan. Makanya kalau datang Ramadan, Nabi mesti ingatkan kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Iftarada fihi siyamahu, Allah wajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan seterusnya Nabi ingatkan itu. Sampai fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khaira faqad khurim, orang yang terhalang dari kebaikan-kebaikan, baik Ramadan, baik Lailatul Qadar, dia terhalang dari kebaikan-kebaikannya, faqad khurim, maka dia benar-benar orang yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Maka tadi kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin bisa diberi kemampuan untuk menunaikan ibadah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah Rabbul Alamin, bahkan dibebaskan dari api neraka. Karena Rasul SAW juga sabdakan, walillahi utaqa'u minan nar. Dan di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Wa dzalika kullu lailatin. Dan itu setiap malam. Jadi rahmatnya Allah tiap malam, ampunannya Allah tiap malam, karena tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu kemudian pembebasan dari api neraka juga tiap malam. Tiap malam dari malam-malam Ramadan. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa permulaannya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka, wallahu a'lam, ini hadis yang tidak sahih. Ya, karena ada salah seorang perawi, Ali bin Zaid bin Jud'an, ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini. Jadi dari awal mula, maka ini starting atau memulai sesuatu yang tepat, itu juga akan memberikan dampak kepada akhir. Oleh karena itu, yang perlu kita ingat bahwa memulai sesuatu selain tadi persiapan fisiknya udah, persiapan ilmu, belajar lagi, mengulang lagi sudah, persiapan mentalnya sudah, keinginannya sudah kuat, maka tetap kita harus memohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga sebagian para ulama katakan, min alamatin najahi fin nihayah, salah satu tanda kunci kesuksesan orang di akhir adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Dari awal mula dia sudah kembali mohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan lantas kemudian mengandalkan kemampuan sendiri. Tentu kita berusaha, kita punya keinginan yang kuat, tapi jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, di antara al-ibadat al-fadilah, ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Setelah kita doa agar kita berjumpa dengan Ramadan, kita nggak tahu, walaupun tinggal beberapa hari kan kita nggak tahu esok hari bagaimana. Setelah kita mohon pertolongan kepada Allah, doa agar diberikan kemampuan. Setelah kita berdoa agar kita termasuk orang yang diampuni, dibebaskan dari api neraka. Satu lagi sebelum kita masuk amalan yang utama, kita berdoa kepada Allah agar amal saleh kita diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi ini kata kuncinya. Kata kuncinya. Dan sebenarnya ini telah Rasulullah SAW isyaratkan agar kita berdoa, walaupun secara lafaz tidak seperti ini, tapi maknanya begini tiap hari. Tiap hari sudah diisyaratkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu, rizki ini kan penopangnya, pendukung untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kita mohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin.
dan amal yang kita kerjakan diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena amal itu diterima berarti tanda dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu ujungnya saum la'allakum tattaqun. Jadi kalau tidak diterima maka kita tidak termasuk dalam golongan muttaqin. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Amalan yang utama tentu saum Ramadannya itu amalan utama. Kalau sholat itu sudah amalan utama yaumian tiap hari. Maka ya semestinya idealnya kaum muslimin itu udah selesai urusan sholatnya, udah selesai ketika masuk Ramadan tuh mestinya udah selesai. Maksudnya sudah selesai, dia memang sudah mengerjakan sholat itu. Maka tadi kita sudah katakan, bagaimana puasa Ramadannya bisa menjadi penghapus dosa? Syaratnya idza ijtanabal kabair. Kalau dia menjauhi apa? Dosa besar. Lalu bagaimana shaum Ramadannya bisa jadi penghapus dosa kalau dia meninggalkan salat fardu? Perhatikan ini. Jadi nggak bisa dipisahkan ya. Bagaimana puasa Ramadan itu memiliki fungsi seperti yang Rasul sabdakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya dosa besar nggak dikerjakan. Syaratnya ya salat fardu tidak ditinggalkan. Kalau salat fardu ditinggalkan, sedangkan kedudukan salat fardu salat sehari semalam 5 waktu itu jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan shaum Ramadan. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Maka tatkala Rasulullah SAW sebutkannya berurutan, itu bukan tanpa maksud. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ya, terjemahannya sudah mulai kita modifikasi, nggak pakai lagi perkara Pak. 5 hal sudah. Kalau tahun 90-an 5 perkara. Sekarang sudah kita 5 hal. Sudah mulai agak sedikit mengalami perubahan lah. Biar lebih bagus. Habis ada yang nanya, masa rukun Islam diperkarain melulu gitu. Di atas 5 hal. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Syahadat, tauhid. Mengimani kenabian dan kerasulannya Muhammad SAW. Itu nggak bisa ditawar, sudah itu. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan. Itu diurutkan oleh Rasulullah SAW, itu bukan berarti tanpa maksud, tanpa tujuan. Kedudukan salat. Ini bagaimana orang ini puasa Ramadan tapi salat ditinggalkan. Salat 5 waktu enggak dikerjakan. Bagaimana bisa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi penting untuk kita fahami. Jadi urutan-urutannya itu harus difahami. Enggak bisa, karena salat enggak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa digantikan, nggak bisa digantikan dengan apapun. Artinya nggak bisa kita mau rajin puasa sunnah sebanyak-banyaknya sekalipun, nggak bisa. Kita mau bayar zakat rutin sekalipun, nggak bisa ini. Bahkan sampai sebagiannya para ulama, dan ini juga didukung dari asarnya para tabi'in, ini bagian daripada aslul Islam, pokok Islam. Ini penting untuk kita fahami. Dan tentu kalau kita mau datangkan dalil-dalilnya begitu banyak terkait dengan masalah ini. Jadi harus difahami. Juga termasuk, tadi kita sudah katakan, kalau dosa besar dijauhi. Misalnya contoh, ada seorang wanita muslimah. Dia puasa Ramadan. Tetapi dia tidak tutup aurat. Maka puasa Ramadannya fungsinya bisa jadi nggak jadi berfungsi. Karena tadi syaratnya, idza jtanabal kabair, dosa besar dijauhi. Ini penting untuk kita fahami. Jadi nggak bisa, kalau dulu zaman dahulu ada istilah sholat terus maksiat jalan, nggak bisa ini Pak. Ibadah terus maksiat jalan nggak bisa. Artinya, ya kalau dia sholatnya benar pasti akan mendatangkan dampak. Kalau saumnya benar mesti akan mendatangkan dampak pada dirinya. Karena kalau itu benar diterima oleh Allah lalu dia dapat ampunan, dengan sebab itu dia akan diberikan kemampuan mengerjakan ibadah yang lain.
Makanya hadis Nabi kita pernah dengar. Yang pertama kali dihisab dari salat, dari ibadahnya seorang hamba itu kan salatnya. Salatnya baik, ibadah lain baik. Salatnya buruk, ibadah lain buruk. Itu maksudnya apa? Salatnya baik, sungguh-sungguh benar, dia akan diberikan oleh Allah kemampuan mengerjakan ibadah yang lain dengan baik juga. Dengan catatan syarat ketentuan berlaku. Salatnya buruk, maka dia pun sulit diberikan kemampuan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau toh bisa dia kerjakan, nanti jadi kurang optimal. Atau bahkan dianya sendiri menyerah di tengah jalan. Misalnya, dan ini selalu menjadi PR buat kita semuanya. Baik, termasuk juga bagi para da'i juga. Mungkin kita sering dengar istilah kalau sudah mulai Ramadan ke belakang tuh, itu mulai mengalami kemajuan masjid. Apanya yang maju, Pak? Safnya maju. Ini kan berarti ada problem toh? Ada problem. Nah sekarang solusinya gimana? Problem itu kan mesti harus diteliti latar belakangnya apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Coba mundurnya kemana? Mundurnya tidak usah susah-susah. Ke rukun Islam aja deh. Makanya hadis tentang Arkanul Islam, Arkanul Iman, itu kan menjadi hadis yang kita harus pelajari. Setidaknya Al-Arba'in An-Nawawiyah, setelah hadis Innamal a'malu binniyat, hadis tentang iman, Islam, ihsan. Itu deh, kembali ke situ deh. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh, ke situ saja. Ketika orang salatnya baik, terkait riwayatnya Imam Tabrani tentang tadi salat. Nanti yang ini jadi ikut bagus nih. Coba lihat bagaimana salatnya kaum muslimin hari ini. Kalau yang fardu aja susah, berat, apalagi yang sunnah. Ternyata di situ latar belakang kenapa muncul permasalahannya, di sini ternyata. Ternyata di sini. Sehingga kemudian memang semangat walhamdulillah begitu besar. Pas giliran kita enggak lagi bicarakan. Kalau bisa Ramadan itu enggak lagi jadi ajang perdebatan masalah fiqhiyah. Berhenti udah itu, fokus ibadah. Ramadan masih aja jadi ajang perdebatan fiqhiyah 11, 21 atau 23. Enggak itu enggak. Jangan udah itu, jangan habiskan waktu dengan hal itu. Anda mau salat yang 23, 21, yang 11, fadhal. Yang penting tumakninah itu udah harus. Itu mah ijma' para ulama, tumakninah itu ijma', Pak. Mau kita fiqih model apa aja semuanya bilang tumakninah itu rukun. Udah itu. Jadi enggak usah terlalu ditanggapi yang ugal-ugalan itu, enggak usah. Imam ugal-ugalan itu enggak usah itu udah. Dan enggak usah perlu direspon jauh-jauh itu udah. Siapa juga akan bicara kok begitu salat itu. Sudah hindari. Nah, termasuk ini juga ini. Jadi sibuk fokus dengan ibadah-ibadah yang utama, saum. Tapi tadi salat enggak bisa, tetap harus diingatkan ini. Karena ini enggak akan berdampak kalau yang ini enggak bagus. Makanya orang jadi berat untuk tarawih, Pak. Salat fardunya aja dia jarang mengerjakan. Maka akhirnya yang terjadi hanya euforia di awal aja. Di awal semangat, belakang tadi karena dia tidak terbiasa. Sesuatu yang enggak dia biasakan, enggak dia latih. Bagaimana dia bisa mengikutinya? Ya bagaimana dia bisa mengikutinya, bagaimana dia bisa mengerjakannya. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua, ibadah yang fadilah. Kalau yang fardu ini jelas, puasa Ramadan sudah jelas. Ya salat tarawih itu. Salat tarawih itu. Karena di selain Ramadan, Anda salat malam tidak berjamaah. Tapi kalau di Ramadan berjamaah. Bahkan sampai sebagian para ulama katakan dikerjakan di awal malam. Kalau selain Ramadan dikerjakannya di akhir malam. Kita sendiri-sendiri dikerjakan di akhir malam. Kalau Ramadan dikerjakannya di awal malam dan berjamaah. Kan artinya apa? Lebih ringan karena orangnya banyak. Lebih ringan karena di awal malam bukan di akhir malam. Itu berarti apa? Dimudahkan lagi, diringankan lagi. Bagi orang yang sudah terbiasa salat malam di malam-malam selain Ramadan, tarawih makin menyenangkan buat dia karena temannya banyak.
Bahkan yang nggak biasa sholat malam aja senang, tetap bisa senang karena di awal malam dan berjamaah. Tapi tinggal ketahanannya, dia mampu bertahan atau tidak. Itu yang terjadi permasalahan selanjutnya. Dia mampu bertahan apa enggak untuk ngikutin itu terus tiap malam dalam jangka waktu 1 bulan aja. Lalu kemudian di antara amal yang utama Ramadan adalah tilawatul Quran. Baca Al-Quran. Itu pasti nggak bisa dilepaskan sudah, karena memang jelas Allah Subhanahu wa taala yang firmankan di suratul Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka pasti erat dengan Al-Qur'an. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, ya'tihi Jibril kulla lailatin ya'ridu alaihi al-Qur'an." Malaikat Jibril tiap malam Ramadan datang. Rasul bacakan Al-Qur'an, malaikat Jibril yang menyimaknya. Dan itu tiap malam datang, malaikat Jibril datang, terus seperti itu. Maka nggak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Maka dengan Al-Quran Ramadan itu, maka kalau misalnya ditanya, kita bicaranya tentu kalau sudah Ramadan ini mestinya bicaranya sudah arena pertandingan ini. Tapi ya enggak apa-apa lah, yang latihan juga ikutan kan gitu. Bukan berarti jadi enggak boleh. Bagaimana yang saya baca Al-Qurannya terbata-bata, 2 pahalanya. Ya kan begitu, tetap kita katakan begitu. Tetapi kita berharap setidaknya seminim-minimnya bisa khatam 1 kali. Mesti pertanyaannya, khatam atau paham? Faham itu sepanjang tahun, Pak. Anda tidak bisa memahami Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar faham suratul Baqarah, paham betul 8 tahun. Abdullah bin Umar tuh memahami suratul Baqarah 8 tahun. Benar-benar faham itu maksudnya. Jadi kalau kita pengen faham baru di Ramadan 30 hari, enggak bisa. Maka jangan kita bikin perbandingannya begitu. Mana yang lebih utama Pak Ustadz? Orang yang baca Al-Quran enggak faham tapi khatam, dengan orang yang faham tapi enggak khatam. Loh kenapa Anda memahaminya baru di Ramadan? Sepanjang tahun, sepanjang hari, disitulah orang belajar untuk memahaminya. Sedikit demi sedikit, karena yang namanya memahami kan enggak bisa langsung. Gak mungkin juga ada orang yang mampu mengkaji tafsir dalam jangka waktu 1 bulan khatam dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Berat Pak. Dan juga belum tentu paham, karena ilmu itu kalau datangnya banyak, perginya juga banyak gitu. Kalau dia datang sedikit demi sedikit, maka yang istiqrar, yang diam banyak gitu. Tapi kalau datangnya langsung banyak, perginya juga langsung banyak juga sama. Maka kita gak bisa sebenarnya membuat pertanyaan seperti itu. Ya bicara Ramadan, ya udah. Fokus membaca. Nanti memahaminya di bulan-bulan lain. Dibuka lagi tafsirnya, dibuka lagi terjemahnya, hadir di majelis kajian tafsir. Ramadan baca. Kalau toh dia sambil melihat sebagian dari terjemahnya silahkan, gak ada masalah. Tetapi kalau berharap kita faham dalam 1 bulan, itu bukan sesuatu yang realistis. Tapi kalau membaca khatam 1 bulan masih realistis. Masih apa? Masih realistis. Lalu kemudian selanjutnya, amal yang utama di bulan Ramadan adalah it'amut ta'am. Memberikan makanan. Ya memang kita tidak bisa pungkiri, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman", siapa orang yang memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa, makan untuk berbuka. Ingat, yang namanya berbuka ini, yang namanya kondisi berbuka itu mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu namanya kondisi berbuka. Jadi kalau Anda kasihnya untuk sahur, itu termasuk bagian memberikan makanan untuk orang yang sedang dalam keadaan berbuka. Dan dianya kan untuk puasa juga.
Ini yang sering kali dilupakan. Ya. Jadi orang beranggapan siapa orang yang memberikan buka untuk orang puasa, pas itu doang, pas apa? Maghrib doang, pas bukanya doang, pas maghribnya doang. Ya terserah bentuknya makanan untuk berbuka itu. Apakah ya mungkin bahasa kitanya takjil, ini juga agak kurang tepat. Karena takjil itu artinya menyegerakan berbuka, Pak, bukan makanannya. Nih gitu ya, tapi ya gimana ya, mungkin nggak tahu saya kalau sudah masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak tahu itu. Saya belum cek. Takjil itu aktivitas kita ketika masuk waktu maghrib atau ketika matahari terbenam menyegerakan berbuka. Itu namanya takjil. Nah, kegiatan itunya, oh sudah terbenam matahari langsung berbuka. Kalau ada rutab, kurma yang masih muda pakai rutab. Kalau tidak ada, ya tamar, kurma yang kering. Kalau enggak ada, ya minum air. Hasawati minal ma. Jadi awas. Berbukalah dengan yang manis, ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun bukan anjuran berbuka dengan sesuatu yang diolah dengan manis, enggak. Ya terserah Anda mau apa, mau bikin sirup gitu kan, kadang orang yang penting manis, enggak ini. Jadi 3 ini perhatikan, ini sudah nasnya begitu. Kalau enggak rutab, ya tamar itu kurma kering. Ya, yang banyak tamar. Yang ketiga minum air, sudah. Nah aktivitas kita menyegerakan berbuka itu disebut takjil, bukan takjil itu kolak. Ya, gorengan. Sunnahnya korma, katanya sunnahnya korma. Iya Pak Ustadz, korma sunnah yang wajib gorengan. Nih ini gimana? Aja, ya sunnahnya korma, iya kormanya cuma 1 butir aja, dia habis itu langsung apa? Gorengan, karena katanya kurma sunnah, gorengan wajib. Nah ini problem, itu maksudnya wajib bukan dalam hukum syarak ya Pak ya, itu wajib dalam istilah orang kita aja itu, bukan wajib dalam hukum syar'i. Jadi termasuk bagian daripada memberi makan orang yang berpuasa itu bukan hanya pas ketika maghrib saja, karena yang namanya dari maghrib sampai sebelum subuh itu namanya kondisi berbuka, jadi malam hari kah, untuk sahur kah, wallahu alam masuk ke dalamnya. Dan orang itu memang termasuk orang yang memang punya kewajiban untuk berpuasa. Maka masuk ke dalam hadis man fattara shaiman. Siapa orang yang memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu ka ajri siyamhi, dia dapat pahala puasa seperti dia, ghaira annahu la yunqisu min ajrihi syai'a, tapi pahalanya orang itu enggak dikurangi sedikit pun. Jadi kita berpeluang puasa 2 bulan. Jamaah. Ramadannya cuma 1 bulan, tapi kita berpeluang puasa 2 bulan. Artinya mendapatkan pahala puasa 1 bulan lagi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita ada sesi selanjutnya. Tanya jawab. Ya, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab? Kalau gak ada jamaah yang nanya, Ustadz yang nanya, jamaah yang jawab. Ustadz. Ya baik, ini panitia mintanya begitu. Jamaah dulu silahkan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan dari jamaah berarti gantian. Ya, fadhal, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan bertanya, kita sebagai karyawan lebih utama itikaf satu sisi atau kita mencari maisah gitu sambil kerja. Ya. Otomatis nanti pada saat kerja itu secara fisik kita ngantuk. Apakah itu kita zalim terhadap perusahaan atau tempat kita bekerja? Masya Allah, ini pertanyaannya faktual ini. Sebagai karyawan, sebagai pekerja, bagaimana ini Pak Ustadz? Gitu ya. Pertama, menunaikan amanah adalah kewajiban. Kita sudah terikat dengan perjanjian, maka kita wajib memenuhi perjanjian tersebut. Itu wajib. Ya, itu wajib. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan i'tikaf misalnya? Kalau misalnya kita i'tikaf akhirnya besok ngantuk dan seterusnya, i'tikaf itu sunnah.
mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Kalau memang kita orang yang nggak kuat, akhirnya kemudian kita istirahat, tidur. Kalau toh misalnya di masjid, tapi kemudian juga tidur juga, atau banyak juga tidurnya dibandingkan qiyamnya, karena besoknya masih harus menunaikan tugas kewajibannya, silahkan. Karena yang fardu tetap harus didahulukan. Al-fardu aula minan nafil. Kecuali mungkin di antara bapak-bapak ada yang bisa stok cutinya masih banyak, itu lain cerita kalau yang itu. Itu silahkan strategi masing-masing saja kalau yang itu. Tapi kalau berdasarkan pertanyaan ini, fardu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Makanya dari sekarang hitung-hitung kekuatan. Ini bicara tentang kekuatan al-aqwiya fi Ramadan. Hitung kekuatan. Kenali diri kita, kemampuan fisik kita dan seterusnya. Dan jangan digeber dari awal Ramadan. Jangan. Makanya ini tips sederhana saja. Habis tarawih baca Al-Quran. Habis tarawih baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, dapat 1 juz misalnya, atau 2 juz misalnya, bagi yang mampu 1 jam atau 1,5 jam, tidur. Tidur. Ini tipsnya nih, tidur. Misalnya 9:30 ya, tidur. Jangan banyak ngobrol, ini masalah ini. Jangan banyak medsos ini. Tetap aja kadang tubuhnya di masjid tapi mengembara tetap aja ini dengan medsosnya. Tidur, 9:30 tidur. Kalau memang nanti ada qiyam lagi malam misalnya kita sanggup ikut. Enggak sanggup ya udah tidur aja, udah ikut tarawih aja, khalas sudah. Cukup. Siapa orang yang salat bersama dengan imam sampai selesai, maka tercatat baginya salat sepanjang malam. Tidur aja udah. Khalas, enggak apa-apa. Atau bahkan enggak kuat Pak di masjid, akhirnya saya pulang. Sebentar di masjid, habis tarawih, baca Al-Quran, jam 10 pulang di rumah tidur. Enggak masalah. Ingat, ini penting. Bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf. Bukan syarat. Kalau begitu bagaimana mereka yang tugasnya harus standby sepanjang malam? Menjaga pintu kereta api misalnya. Tetapi yang dianjurkan, ingat, yang dianjurkan adalah ketika malam qadar kita memperbanyak doa. Seperti yang Rasul SAW ajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anda lagi tugas, Anda lagi ini misalnya yang tugas malam dan seterusnya, banyak-banyak zikir baca doa itu. Jadi bukan syarat dapat Lailatul Qadar dia harus itikaf. Dia harus itikaf enggak. Ya, bagaimana dengan para sahabat dahulu yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjaga perbatasan, namanya ribat. Enggak sempat mereka itikaf, pasang tenda. Kalau sekarang kan ada mesnya ya. Orang jaga di perbatasan ada mesnya, ada masjidnya, tersedia fasilitas. Zaman dahulu orang jaga perbatasan benar-benar cuma pasang tenda aja, bergantian. Yang satu tidur, yang satu jaga. Rahmat Allah begitu luas, jangan dipersempit. Makanya tadi kalau kita punya kesempatan, peluang bisa berdiam di masjid, iktikaf, gunakan sebaik-baiknya. Jangan habis waktunya buat ngobrol. Ini kadang cuma pindah tempat ngobrol. Ini masalah ini mah. Iya kan? Kalau lagi enggak Ramadan ngobrolnya di tempat lain, tapi giliran Ramadan ngobrolnya pindah ke masjid. Lah ya ini masalah. Ya kecuali memang yang terkait dengan hal-hal yang penting seperti panitia dan seterusnya untuk mengatur sesuatu, silahkan aja. Tapi juga tidak berlebihan. Jadi masjid tidur istirahat, sudah baca Al-Quran tidur. Dan nanti misalnya, ini orang di masjid kok terawih, habis terawih, lalu kemudian baca Al-Quran, dapat 1 juz, 2 juz, terus dia tidur misalnya, bangun-bangun menjelang sahur, enggak masalah. Itu pun tetap terkait dengan kemampuan dia, mampu enggak, sanggup enggak dia di masjid. Walaupun di masjid sekalipun kadang ada orang yang emang enggak mampu, Pak, enggak bisa tidur kalau di masjid. Lalu akhirnya besok dia ada kewajiban yang harus dia tunaikan, jangan kalau begitu. Jangan, karena tadi i'tikaf itu dianjurkan, sunnah, mustahab. Memenuhi perjanjian wajib. Ya makanya itu tadi, hitung kekuatan dari sekarang, termasuk itu tipsnya. Hitung kekuatan kita. Dihitung kekuatan dan kemampuan kita. Jangan lantas kemudian nggak pakai perhitungan, akhirnya jatuh sakit dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Nah, Jazakallah Ustaz. Baik, selanjutnya dari Ummahat ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada. Baik, dari bapak-bapaknya. silakan. Terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kita kan memang mudik sudah jadi kebiasaan. Ya. Nah, Quran juga mendiskon kalau mudik boleh berbuka gitu. iya. Nah, maaf dulu, di Quran juga bilang sebenarnya antasumu khairakum. Nah, sebenarnya secara ini mana yang lebih utama Ustaz? Saya kalau lagi safar sebaiknya saya berbuka atau saya tetap puasa. Iya, baik. Untuk yang kedua, mungkin ada orang yang punya kebiasaan sholat witir dalam rangka memurojaah Quran sendirian. Padahal kalau witir bersama biasanya kan pendek-pendek Ustaz. Iya. Mana yang lebih afdol, witir dengan imam atau kita membiasakan sendiri untuk agar bisa murojaah Nah, Quran lebih banyak. Syukur. baik. Yang pertama, ini kita sudah tidak perlu lagi bicara tentang diskusinya para ulama, tetapi langsung kita lihat bagaimana prakteknya Rasulullah SAW. Jadi ketika Fathu Makkah itu terjadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriyah. Kondisinya mau perang nih. Itu Rasul SAW di hadapan orang banyak, beliau SAW buka puasa. Kenapa? Ini bukan bicara safarnya saja, karena yang dihadapi ini khawatir betul nanti terjadi peperangan kontak fisik, sedangkan kalau mereka tetap dalam keadaan berpuasa, para sahabat tetap dalam keadaan berpuasa, bisa lemah ini fisiknya. Dan ini menjadi bukti, menjadi dalil, dari banyak dalil nanti semuanya dikembalikan ke sini. Tergantung melihat keadaan orangnya. Dia sanggup puasa, atau dia tidak merasakan hal yang terlampau memberatkan buat dirinya, silahkan dia lanjutkan. Walaupun dia safar. Tapi kalau ternyata dia mendapati kondisi berat buat dirinya, dia berbuka. Silahkan dia berbuka. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang di ayat 184 dari suratul Baqarah, wa antasumu khairul lakum, ini kewajiban berpuasa di fase-fase awal, Pak. Fase-fase awal. Maksudnya bagaimana fase-fase awal? Bahwa di awal-awal puasa, orang itu mau puasa silahkan, mau nggak puasa, nggak ada uzur, juga silahkan, tapi bayar fidyah. Ya, makanya itu. Tapi kalau dia nggak ada uzur, puasa lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang yang nggak ada uzur di awal-awal, puasa lebih baik dibandingkan dia nggak puasa lalu bayar fidyah. Tapi ini sudah tidak berlaku setelah turun ayat yang selanjutnya, 185-nya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang bulan Ramadan masuk, dia tidak sedang safar, maka dia wajib berpuasa. Yang sakit dan yang safar tetap dikasih keringanan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yang sakit, yang safar tetap masih bisa diberi keringanan. Yang tidak sakit, tidak safar, enggak boleh lagi enggak puasa. Jadi ayat wa antasumu khairul lakum itu masa-masa awal. Yang puasa silahkan, yang enggak silahkan bayar fidyah. Tapi lebih baik apa? Puasa. Namun setelah turun ayat ke 185 enggak berlaku lagi itu. Adapun safar tinggal dilihat orangnya kuat apa enggak. Kalau enggak kuat ya buka. Kalau kuat silahkan lanjutkan, enggak masalah. Adapun hadis Nabi SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang itu tetap bertahan puasa ketika safar. Hadis ini punya latar belakang, sabab wurud. Jadi ada rombongan lagi safar, yang lain biasa, satu orang ini dipayungin. Naik unta tapi apa?
dipayungin terus. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa itu orang kok dipayungin terus? Dia lemes Rasul. Dia menghadapi keadaan yang berat ketika berpuasa. Tapi masih puasa? Masih. Baru Rasul katakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan dia berpuasa dalam keadaan safar, sedangkan dia sudah dalam keadaan yang lemah. Maka dari situlah orang yang mudik, kan mudik juga kan alat transportasinya beda-beda toh. Jakarta Surabaya, alhamdulillah dapat tiket pesawat murah promo umpamanya. Umpama aja ini Pak, walaupun agak sulit juga dapat tiket murah gitu kan untuk mudik. Umpamanya 1,5 jam doang ringan. Saya masih puasa lah ringan sebentaran juga nyampe, silahkan. Jakarta Surabaya bawa mobil kena macet. Wah kena macet buka aja lah, silahkan buka. Tapi ingat ganti. Ya kan begitu ya. Yang kedua, mana yang didahulukan? Saya selalu punya rumus dan rumus ini dijelaskan oleh para fuqaha. Rumusnya begini, kalau masih bisa digabungkan, jangan Anda pilih salah satunya. Ini rumus Pak. Al-jam'u aula minat tarjih. Ini para fuqaha, ini para ulama fikih. Kalau kita masih bisa mengumpulkan, kayak tadi contoh, puasa, mana yang lebih utama? Puasa atau tidak puasa safar. Sedangkan sebagian hadis, pernah juga Rasul satu ketika sedang safar, beliau tetap puasa. Beliau tetap puasa. Waktu itu yang puasa cuma berdua. Beliau sama sahabat Salamah bin Aqwa. Yang lainnya buka semua. Rasul biarkan juga. Rasul tidak mencela yang berbuka. Rasul juga, beliau sendiri juga masih puasa. Lain, kondisi fisiknya kuat. Maka kalau begitu kan digabungkan. Oh berarti yang sanggup silahkan, yang enggak ya juga silahkan berbuka. Itu namanya al-jama', mengumpulkan. Bukan, ini lebih utama, serta-merta gitu. Tidak. Sama seperti ini. Biasa witir sendirian murojaah, bacanya panjang. Kalau sama imam bacanya pendek. Mana yang mesti saya pilih? Apakah pas imam witir saya pulang aja? Karena nanti saya mau witir murojaah. Atau saya witir bersama imam? Jawabannya Pak, Anda salat bersama imam sampai selesai, nanti malam witir murojaah. Gimana caranya? Ini itu pertanyaannya toh. Saya nggak bilang witir sama imam nanti malam witir lagi loh, bukan, karena nggak ada witir 2 kali dalam satu malam. Anda salat sama imam sampai selesai, nanti malam witir murojaah. Gimana caranya? Dia witir, kita genap Pak. Kan selesai dia kan, kita masih sama dia sampai dia selesai toh. Misalnya dia 3, kita tambahin berdiri 1 rakaat lagi, jadi kita 4. Malam masih bisa witir? Malam masih bisa witir dan kita pun sholatnya sama imam sampai selesai nggak? Dia salam kita masih sholat bersama dia nggak? Masih nambahin malahan. Jadi kita tambah Pak 1 rakaat biar jadi 4. Nanti malam witirlah sambil murojaah. Karena nggak mungkin imamnya beliau witir sambil murojaah. Makmumnya pasti komplain itu kelamaan. Bubar Pak yang ada. Yang mending bubar. Habis itu langsung pesen ke DKM. Imam itu jangan dipakai lagi. Mending cuman bubar, imamnya jangan dipakai lagi. Masa murojaah. Udah gitu murojaah, yang belakang gak ada yang hafal. Udah itu Pak. Udah itu pokoknya dia berulang bisa 3 kali bolak-balik itu. Saya sering ingatkan kalau udah mentok, Anda lupa, ngulang 1 kali nggak dapat, yang belakang nggak ada yang ingetin, 2 kali nggak dapat, Allahu Akbar, nah itu aja udah. Daripada nyiksa makmum, karena makmumnya nggak hafal tapi juga gergetan gitu. Udah Allahu Akbar, ruku aja sih. Begitu ya Pak. Jadi kalau bisa mengumpulkan, kenapa harus tetap sama imam biar mendapatkan seperti salat sepanjang malam, habis itu kita murojaah malamnya witir. Wallahu a'lam. Fadhal. Masih ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan menjaga Ustadz dan keluarga. Amin walaka bimithli wa ziyadah. Ustadz terkait tadi nyambung mudik gitu ya, mudik Lebaran. Nah terkait
di sholat wajib itu kan ada yang mengatakan bahwa selama kita pas mudik itu nggak ada niatan buat menetap, berarti masih dihitung safar dan sholat wajibnya masih bisa di jamak misalnya seperti itu. Nah itu pendapat yang lebih kuat seperti apa Ustaz? Apakah pas Baik. saat perjalanan saja atau pas udah sampai pun selama kita masih ada niatan buat balik lagi ke tempat kerja misalkan itu masih dihitung safar? Naam ya. Perlu kita ingat, ini setiap ilmu tuh dasarnya yang harus kita kuasai. Maksudnya dasarnya tuh ini problemnya di mana gitu ya. Ingat bahwa yang namanya keringanan salat berupa qasar itulah yang berhubungan dengan safar. Qasar itu yang berhubungan dengan apa? Safar. Jama berhubungan dengan kesulitan. Jelas ya? Jadi Anda tidak safar tapi ternyata Anda mengalami kesulitan kena macet, Anda boleh jama. Enggak safar tapi kena macet kesulitan ini, jama. Maghrib dengan isya misalnya. Tapi tetap jumlahnya sama. Maghribnya 3, isyanya 4. Itu namanya jama. Jadi jama itu bukan untuk safar saja. Dia lebih luas. Kesulitan. Ya termasuk safar. Safar kesulitan ketika safar. Kalau qasar khusus safar. Kalau qasar khusus apa? Khusus safar. Nah, disinilah terjadi perbincangan di antara para ulama. Anda ke sana pulang kampung tuh, apakah itu rumah orang tua atau Anda juga tinggal di sana atau itu rumah kedua Anda? Itu jadi pembicaranya di situ di antara para ulama. Kalau itu sudah bukan rumah saya, itu hanya rumah orang tua dan kemudian saya nggak tinggal di sana dan seterusnya, sudah tidak lagi bermukim di sana, maka jawabannya Anda ke sana masih safar. Tapi kalau kita ternyata di kampung punya rumah sendiri juga, misalnya ada rumah orang tua, ada rumah sendiri yang ditempatin oleh saudara kita ketika kita nggak ada, tapi pas kita ke sana kita tempati, pas lagi ke sana saja, itu namanya rumah kedua. Artinya apa? Sampai di sono nggak ada qasar, tapi kesulitan bisa jama. Tinggal begitu Pak kondisinya Pak. Jadi bicara karena ndak ada niat mukim, tapi kalau Anda punya rumah di sana Anda dianggap mukim. Atau ini kasus jarang tapi mungkin terjadi. Anda punya istri di sini, Anda punya istri di sana juga. Nyampe di sana nggak boleh qasar, Anda nggak safar itu. Dengan Anda beristri di sana, punya istri di sana juga, maka status Anda safar hilang. Loh iya ini hujahnya, dalilnya adalah perbuatannya sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ketika beliau jadi Amirul Hajj, jadi khalifah, beliau jadi Amirul Hajj, itu biasanya diqasar. Di Mina kan diqasar ya, salatnya di Mina apa? Diqasar. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah di Mina diqasar. Rasul melakukan hal itu. Pada saat beliau jadi Amirul Hajj enggak diqasar. Seperti warga biasa 4 rakaat. Di belakang geger. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang hal itu kata beliau al-khilafu syarr. Jangan menyelisih pemimpin. Udah ikutin aja. Tapi Rasul kan enggak begini. Udah ikutin aja. Untuk meredam, jangan Anda kira itu enggak problem itu. Usud punya usud, ternyata sebelum masuk ke dalam ihram haji, sahabat Utsman bin Affan menikah dengan wanita Makkah. Hilang status safarnya. Ijtihadnya sahabat Utsman begitu. Maka kata Ibnu Mas'ud, walaupun saya di belakang, ya saya ngikutin aja. Imamnya salat 4, saya ikutin. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam 2, karena ternyata diketahui itu sebabnya. Nah itu kan contoh aja. Jadi kata-kata di antara makna mukim itu nggak mesti Anda harus berniat. Anda punya rumah lagi di sana cuman ditempatin oleh saudara. Pas giliran Anda ke sana Anda yang nempatin. Itu rumah Anda, berarti itu Anda. Ya tinggal di situ sudah. Ketika di situ rumah kedua. Punya istri lagi di sana, rumah kedua ya akhi. Jangan di sono kosor terus. Wallahu a'lam. Ini para ulama berselisih tentang masalah batas waktu. Tetapi fa'ala kulli hal selama Anda memang enggak mukim ya boleh status.
Namanya safar itu sebenarnya, hitungan safar itu, ini perhatikan. Itu bukan cuman pas lagi perjalanan berangkat atau pas lagi perjalanan pulang. Yes, dia singgahnya pun dihitung safar. Tuh, jadi jangan keliru orang mendefinisikan safar pas di perjalanan berangkat doang sama pas di perjalanan pulang saja. Bukan. Singgahnya pun terhitung safar. Misal, orang berangkat umroh misalnya, 9 hari. Safar. Di sono Anda mau jamak boleh. Anda mau qashar boleh. Maka saya sering saranin jamaah umroh, apalagi misalnya jamaah umroh yang misalnya hotelnya jauh gitu dari masjid. Saya saranin udah jamak qashar, berangkat duhur, sholatnya mesti 4 dong sama imam, di jamak aja, habis itu 4 lagi pulang. Ntar asar nggak balik lagi. Pas mau maghrib baru apa? Balik lagi. Kok enteng ya, enak ya? Ya itu ilmu, saya bilang. Wallahu a'lam. Selesai udah ya? Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Oh, ada pertanyaan lagi. Saya kira selesai sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan bahwa peluang untuk mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari neraka ada di setiap hari bulan Ramadan, Ustadz ya. Tadi juga disampaikan bahwa yang melakukan puasa dengan iman dan mengharap pahala akan mendapatkan ampunan. Iya. Pertanyaannya mungkin 2, Ustadz. Apakah itu saja syarat dan ketentuannya atau ada syarat dan ketentuan lainnya, Ustadz, untuk mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari neraka? Yang kedua, apakah kita bisa mengetahui bahwa kita sudah termasuk orang yang beriman, Ustadz, untuk mendapatkan ganjaran itu? Baik. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal salih secara umum semuanya, bukan hanya puasa, punya 2 ketentuan. 2 ketentuan utama. Kalau mau tambahin 3 boleh. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Ini hubungannya erat dengan keimanan kan itu. Yang kedua, ngikutin prosedur, SOP. Istilahnya para ulama, ittiba, ngikutin tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang bisa membatalkan amal itu hangus sama sekali atau mengurangi kualitasnya. Ini secara umum semuanya 3 ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kan, siapa orang yang berpuasa tapi dia berbuat dusta, bohong dan seterusnya, Allah nggak butuh puasanya. Ya kan gitu. Itu artinya apa? Kita harus menjauhi sesuatu yang bisa mengurangi kualitas ibadah itu, apalagi sampai menghilangkan pahalanya. Tetap di mana-mana ini nih. Apalagi membatalin puasanya makin jelas lagi kan gitu. Membatalkan puasanya, membatalkan pahalanya saja. Karena ada orang bisa jadi naudzubillah puasanya sah secara fikih karena dia nggak makan, nggak minum, tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasanya. Tapi tadi dia dusta, dia bohong. Maka oleh karena itu termasuk salah satu poin penting yang harus kita ingat, ini penting. Kalau kita perhatikan sabda Nabi SAW terkait dengan siapa orang yang berpuasa, jangan dia berdusta, berbohong dan seterusnya. Itu ternyata salah satu penyebab yang besar orang itu kualitas puasanya menurun. Qaul, Pak, ucapan. Ucapan dan perbuatan. Man lam yada qaula zur. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Wal amala bihi, perbuatan yang melampaui batas juga, maksiat juga. Falaysa lillahi hajah. Allah enggak butuh. Puasanya Allah enggak butuh. Fi ayyada ta'amahu wa syarahu, walaupun dia enggak makan, walaupun dia enggak minum. Maka ini penting. Ucapan ini betul-betul, makanya kemudian diganti dengan baca Al-Quran. Disibukkan ini dengan baca Al-Quran biar ucapannya terjaga itu. Lalu kemudian biar perbuatan-perbuatannya terjaga, dilemahkan. Makanya dia nggak makan, nggak minum dalam jangka waktu tertentu, dilemahkan biar dia nggak bisa terdorong untuk beraktivitas yang terlarang. Disibukkan dia dengan tadi baca Al-Quran dan mentadaburinya. Baca Al-Quran dan apa? Mentadaburinya. Maka kalau misalnya dia
Kan kadang sebagian kita nggak bisa baca Al-Quran dengan mentadaburi sendiri. Maka diselingi dengan adanya kajian agar dia bisa memahami sebagian dari makna yang ada di dalam apa yang Al-Quran yang dia baca. Dan seterusnya itu. Diselingi itu. Tujuannya itu diantaranya. Padahal sebenarnya fokusnya baca Al-Quran. Tapi karena berhubung kadang kita baca Al-Quran pun sulit mentadaburinya. Akhirnya diselingi ada kajian masuk agar kita bisa mendapatkan makna dari apa yang kita baca. Sedikit sekalipun kita dapat. Nah, maka oleh karena itu persyaratannya secara garis besar itu. Persyaratan-persyaratan ini kok tidak dipenuhi, ya khawatir tadi fungsi atau hikmah dari puasa itu kita diampuni dosa jadi nggak tercapai. Dan khawatir kita masuk ke dalam apa yang Nabi sabdakan, termasuk orang yang rugi itu. Ketemu Ramadan berlalu, sedangkan dosanya tidak diampuni. Nah, soal masalah ini tandanya kita bisa tahu dosa kita diampuni atau ini bagaimana, itu tidak usah dipikirkan yang itu. Karena itu susah juga. Sama seperti orang nanya, Ustadz, tandanya orang dapat Lailatul Qadar itu apa? Para ulama pasti jawabnya secara simpel begini, dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk ibadah selanjutnya. Maka tadi kita sudah sebutkan kan, orang itu diampuni dosanya, amalnya itu diterima, dia akan diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan amal soleh yang lainnya. Jadi jangan terlampau kita juga terpaku dengan masalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Malamnya tenang, besoknya matahari. Jangan terpaku itu karena kadang nanti mulai akhir-akhir Ramadan banyak yang posting foto matahari, Pak. Iya, saya juga nggak diukur dengan itu ya, akhi. Yang penting kita berbanyak ibadah, zikir, doa yang Rasul ajarkan di malam-malam terakhir itu. Udah. Selesai dan kita berharap kepada Allah. Udah ini matahari dipoto kayaknya semalam Lailatul Qadar nih. Kenapa tuh mataharinya redup katanya. Dan seterusnya. Ini akhirnya kita sibuk foto-foto itu. Ya, udah merencanakan banget kan dia foto itu berarti itu. Jadi apa terus kemudian antum pas ketika matahari mau terbit karena malam habis itu langsung cek matahari gitu. Nah, itu kita jangan terkecoh dengan hal yang seperti itu. Yang terpenting kita banyak berdoa, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di malam-malam tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Sudah disiapkan hadiah untuk ummahat. Mungkin karena ummahatnya belum ada yang mau nanya, Ustaz tanya untuk ummahat Ustaz. Ya, baik. Saya berikan pertanyaan kepada ummahat atau akhwat. Sebutkan doa apa saja yang pada saat-saat ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipersilakan untuk dijawab dengan mic yang sudah disediakan. Silakan. Ini pertanyaan insya Allah jawabannya mudah. Doanya apa saja yang kita minta? Isinya doa apa aja? Minta apa? Satu, minta supaya... Ayo, silakan. Silakan. Iya. Nanti direbut sama bapak-bapak hadiahnya. Hadiahnya ntar diambil bapak-bapak. Silakan ummahat, ayo nggak apa-apa. Silakan. Ya, doa minta biar apa? Nggak bisa direbut bapak-bapak kalau hadiahnya mau kena nih, nggak bisa ini. Bisa direbut bapak-bapak pakai mau kena. Oh, buat istri ya, betul ya. Nggak ada ini. Ayo, gampang ada loh kan ini. Dari ummahat yang jawab. Ya. Nggak ada juga Ustaz. Oh, nggak ada juga. Jadi bapak-bapak nih yang suruh jawab ini. Tafadhol Ustaz. Iya, oh, Pak silahkan. Ini ada yang udah tunjuk tangan. Bukan panitia kan beliau ini kan? Panitia Ustaz. Oh, boleh. Bilang, Panitia boleh jawab juga, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Makanya saya tanya nih, Bu. Gimana? Buat nanti mas kawin lagi. Buat mas kawin. Yang pertama, berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Nah. Yang kedua, berdoa agar diberikan kemampuan, agar diberikan ketaatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah SWT agar termasuk ke dalam orang yang diberikan ampunan dan dibebaskan dari neraka. Yang keempat, berdoa agar amal soleh kita diterima. Amin, Masya Allah. Jazakallah khair, betul itu jawabannya. Ya, baik. Masih ada waktu?
Cukup? 3 menit lagi Ustaz. 3 menit lagi? Iya. Satu pertanyaan lagi ya? Oh, satu pertanyaan terakhir. Di Indonesia atau katakanlah di Jakarta lah ya, banyak masjid Ustadz. Nah kalau kita mau buka puasa itu kan berdasarkan azan. Iya. Nah di rumah saya itu ada 5 masjid, 5-5-nya beda ya, mana kita ikutin Ustadz. Baik. Termasuk yang kalau subuh, ya kan? Akhir dan sahur. Makasih Ustadz. Baik, ya jadi yang kalau untuk berbuka tetap yang pertama Pak. Sahur juga, pas subuh juga yang pertama aja. Untuk kehati-hatian. Karena biasanya itu terkait begini Pak. Itu pas masuk waktu maghrib, muadzinnya kalau yang muadzinnya disiplin hanya minum langsung azan. Kalau muadzinnya nggak disiplin, pas masuk waktu dia kolak semangkok dulu. Makanya telatnya bisa 5-7 menit gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Tetap adzan yang pertama ya, Pak. Jadi berbuka adzan yang pertama boleh, lalu kemudian karena memang pada dasarnya sudah masuk waktu. Saya punya jam ini settingannya Ummul Qura. Ummul Qura. Ketika kita pindahkan ke waktu Indonesia, ternyata sebenarnya sudah dilebihkan 2 menit. Sudah dilebihkan 2 menit untuk settingan Indonesia. Makanya di alarm saya misalnya sudah berbunyi, di sini masih 2 menit lagi. Jadi ternyata di Indonesia dari settingan hitungan Ummul Qura itu dilebihin sekitar 2 menit. Ya, 2 menit. Ya, tapi kalau untuk di kita, jadi di kita bunyi pertama sekalipun, maksudnya masuk waktu pertama sekalipun, itu sebenarnya sudah lebih. Nah, kalau yang subuh ini yang memang perlu agak hati-hati ya. Yang subuh yang perlu agak hati-hati sebaiknya jangan pas banget azan. Karena kalau udah settingan lebih 2 menit berarti kita udah lebih 2 menit gitu. Iya. Wah jadi tahu nih Pak Ustadz kasih tahu sih katanya gitu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Udah cukup ya? Iya Ustaz. Ya. 1 menit lagi mau azan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.